Oke, sekarang kita lihat cara kedua menyelesaikan persamaan kuadrat, yaitu dengan cara melengkapkan kuadrat, atau di beberapa buku lain dengan cara menyempurnakan kuadrat, ya. Sebutannya berbeda sedikit. Jadi di sini cara melengkapkan kuadrat yaitu dengan mengubah persamaan kuadrat ini, yaitu bentuknya x kuadrat plus bx plus c sama dengan 0. Jadi di sini khusus untuk yang koefisien x kuadratnya sama dengan 1, ya, menjadi berbentuk x plus m dikuadratkan. Jadi ini kuadrat lengkap. Dengan di sebelah kanan atau di ruas kanannya itu adalah suatu konstanta. Nah, sekarang perhatikan untuk memperoleh x plus m kuadrat ini, x plus m dikuadratkan ini, kita dapat menggunakan sifat distributif. Kita lihat pertama, ternyata x plus m dikuadratkan itu hasilnya adalah x kuadrat ditambah 2m, x ditambah m kuadrat, ya. Atau dengan kata lain, kita bisa lihat untuk mendapatkan kuadrat lengkap ini, ya, maka kita perlu membentuk persamaan kuadrat dengan suku konstantanya ini, berarti yang ini, m kuadrat ini, suku konstantanya itu adalah setengah dari koefisien x lalu dikuadratkan, atau kuadrat dari setengah koefisien x. Di sini koefisien x adalah 2m, ya. Setengahnya dari 2m adalah m, lalu dikuadratkan sehingga menjadi m kuadrat. Oke, kita lihat terlebih dahulu langkah-langkahnya, ya, sebelum kita melihat contoh. Jadi, agar terbentuk, kita kan ingin membuat kuadrat lengkap, ya, tapi dari persamaan kuadrat dengan koefisien x kuadrat itu adalah 1. Jadi sekarang kita mulai dari persamaan kuadrat dengan koefisien x kuadratnya itu sembarang. Jadi a, ya, jadi bentuk umum kita adalah ax kuadrat plus bx plus c sama dengan 0. Ini bentuk umumnya. Jadi kalau sudah bentuk umumnya seperti ini, apapun langkah kalian harus membuat persamaan kuadrat yang ada di soal menjadi bentuk umum seperti ini. Jadi konstanta di sebelah kanan itu 0, lalu konstanta yang bukan 0 semuanya di sebelah kiri, lalu koefisien x-nya apa, koefisien x kuadratnya apa. Jadi sudah dalam bentuk umum seperti ini. Nah, sekarang kita lihat cara menyempurnakan kuadrat atau melengkapkan kuadrat. Yang pertama, kita pisahkan konstanta atau kita pindah ruaskan konstanta yang aslinya di sebelah kiri, kita pindahkan ke ruas kanan sehingga kita peroleh seperti ini, ax kuadrat ditambah bx sama dengan c. Oke. Nah, kalau persamaan kuadrat kita koefisien x kuadratnya bukan 1, jadi misalnya di sini a koefisien kuadratnya, ya, kita perlu membagi a ini, kita perlu membagi koefisien ini dengan, atau kita perlu membagi persamaan kuadrat ini dengan a agar kita peroleh koefisien x kuadratnya sama dengan 1 sesuai dengan langkah yang melengkapkan kuadrat yang di slide. Jadi di sini membentuk kuadrat lengkapnya dengan persamaan kuadrat di sini koefisien x kuadratnya sudah 1. Jadi kalau dia belum 1, maka kita buatlah koefisien x kuadrat itu menjadi 1. Kalau dia a, maka dibagi seluruh persamaan ini. Jadi semua kedua ruasnya dibagi dengan a. Maka di sini kita peroleh x kuadrat ditambah b per a, x sama dengan c per a. Oke. Lalu setelah itu tambahkan pada kedua ruas kuadrat dari setengah kali koefisien. Nah, kenapa kita harus tambahkannya dengan kuadrat dari setengah kali koefisien? Nah, berdasarkan ini tadi kita tahu bahwa konstanta ini akan membentuk kuadrat lengkap jika dia adalah setengah kali koefisien yang dikuadratkan. Maka kita perlu tambahkan di ruas kiri ini agar dia membentuk kuadrat lengkap setengah dari koefisien x. Kalau koefisien x-nya b per a, maka setengahnya adalah b per 2a. Lalu kita kuadratkan, maka kita tambahkan. Jadi kita perlunya itu untuk membuat
ruas kirinya itu yang menjadi kuadrat lengkap ya. Jadi karena kita perlu membuat ruas kirinya kuadrat lengkap, jadi kita perlu tambahkan dengan setengah koefisien dari X yang dikuadratkan, atau di sini adalah B per 2A kuadrat. Maka apapun yang kita lakukan di ruas kiri, kita harus lakukan hal yang sama di ruas kanan. Maka di ruas kanan pun ditambahkan dengan B per 2A kuadrat, atau setengah dari koefisien X yang dikuadratkan. Nah, setelah itu barulah kita bisa menyatakan ini sebagai kuadrat lengkap, yang di ruas kiri ini sebagai kuadrat lengkapnya, yaitu X plus B per 2A kuadrat. Oke, sama dengan C per A. C per A ditambah B per 2A kuadrat. Nanti kita akan mencari hasilnya ya. Tentukan penyelesaian persamaan kuadrat sempurna di atas dengan menarik akar. Tinggal kita akarkan. Jadi untuk mendapatkan X plus B per 2A, karena ini kuadrat, maka kita tarik akarnya. Maka yang di sebelah kanan pun harus ditarik akar. Jadi plus minus akar C per A plus B per 2A kuadrat. Jadi tinggal kita tarik akarnya. Oke, mungkin terlihat rumit karena kita pakai bentuk umumnya di sini. Oke, sekarang kita lihat ke contohnya, semoga bisa lebih jelas ya. Tentukan himpunan penyelesaian persamaan ini, X kuadrat min 6X plus 5, kita akan gunakan dengan cara melengkapkan kuadrat atau menyempurnakan kuadrat. Sekarang langkah yang pertama, sesuai dengan yang tadi saya sebutkan, X kuadrat min 6X plus 5 sama dengan 0, lalu kita pindah ruaskan konstanta yang dipilih ini menjadi di kanan, jadi X kuadrat min 6X sama dengan min 5. Oke. Setelah itu, kita ingin membuat ruas kiri ini menjadi kuadrat lengkap. Caranya, sebelumnya kita kan ingin membuat koefisien X kuadratnya 1. Nah, tapi karena di soal di sini koefisien kuadrat X kuadratnya sudah 1, jadi kita tidak perlu membagi dengan apapun kedua ruas ini ya. Maka kita bisa langsung ke langkah selanjutnya, yaitu menambahkan suatu konstanta agar persamaan kuadratnya menjadi kuadrat lengkap. Nah, konstantanya seperti apa? Yaitu setengah dari koefisien X. Ini koefisien X-nya min 6, berarti setengahnya adalah min 3 ya. Lalu dikuadratkan, berarti min 3 kuadrat, yaitu min 3 kuadrat adalah 9. Maka di ruas kiri dan kanan kita harus tambahkan dengan 9. Yang kiri ditambah 9, yang kanan ditambah 9. Oke? Sehingga kita peroleh X kuadrat min 6X plus 9 sama dengan 4. Nah, X kuadrat min 6X plus 9 ini ternyata adalah X min 3 kuadrat. Ya. Jadi X min 3 kuadrat, atau ini adalah kuadrat lengkapnya. X min 3 kuadrat. Nah, X min 3 kuadrat sama dengan 4. Nah, untuk mencari solusinya berarti kita tinggal akarkan dia. Berarti X min 3 sama dengan plus minus akar 4. Plus minus akar 4 berarti X min 3 sama dengan akar 4, atau X min 3 sama dengan min akar 4. Oke? Lalu X min 3 sama dengan 2, atau X min 3 sama dengan min 2. Jadi X sama dengan 5, atau X sama dengan 1. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah 1 dan 5. Oke, sekarang kita lihat kalau contoh soalnya seperti ini, yang C, dia koefisien X kuadratnya bukan 1. Kita ketambahan langkah 2. Jadi kita bagi dia persamaan kuadrat tadi dengan, kalau di sini X kuadrat ini koefisiennya 2, maka kita bagi 2. Kalau koefisien X kuadratnya 3, maka kita bagi 3. Oke. Sekarang kita lihat contoh yang C. Ini 2X kuadrat min 5X min 4 sama dengan 0 ya. Kita ingin mencari penyelesaiannya dengan menyempurnakan kuadrat atau melengkapkan kuadrat. Jadi langkah pertama, kita pindah ruaskan konstantanya ke kanan. Maka kita peroleh 2X kuadrat min 5X sama dengan 4. Nah, selanjutnya kita bagi seluruh atau kedua ruas ini dengan 2 agar kita peroleh koefisien X kuadratnya 1. Maka kita dapatkan X kuadrat dikurangi 5 per 2X sama dengan 4 per 2. Jadi semua atau kedua ruas dibagi 2. Ini jadi 1 konstantanya. Jadi itu tujuannya, koefisiennya jadi 1 yang X kuadrat. Itu tujuannya ya. Kita ingin membuat koefisien X kuadrat menjadi 1. Oke, semuanya sudah dibagi dengan 2.
Lalu sekarang kita tambahkan, kita ingin membuat ruas kiri menjadi kuadrat lengkap, maka kita tambahkan dengan setengah koefisien X dikuadratkan. Setengah koefisien X berapa? Min 5/2 dikali setengah, atau min 5/4. Jadinya ya, min 5/4 kita kuadratkan. Oke, yang ruas kanan pun juga min 5/4 dikuadratkan. Jadi harus sama perlakuan di kiri dan kanan. Lalu, dapatlah kita X kuadrat min 5/2. X plus min 5/4 kuadrat ini adalah 25/16. Sama dengan di sini jadi 2 plus 25/16 juga. Atau sama dengan 57/16 ya. Nah, yang di ruas kiri ini kita jadikan dia kuadrat lengkap, jadinya adalah X min 5/4 lalu dikuadratkan. Jadi X min 5/4 dikuadratkan sama dengan 57/16. Kita cari akar dari ini adalah X min 5/4. Lalu akar dari ini adalah plus minus akar 57/16. Oke? Atau plus minus akar 57 dibagi 4. Ya, karena akar 16 adalah 4, akar 57 mungkin tidak genap, jadi kita biarkan saja tulis akar 57. Tidak usah dibuat jadi bentuk desimal, tidak apa-apa ya. Jadi plus minus akar 57/4. Nah, jadi X ini adalah 5/4 plus minus akar 57/4 ya. Jadi X1-nya adalah 5 plus akar 57/4. X2-nya adalah 5 dikurangi akar 57/4. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah 5 min akar 57/4 dan 5 plus akar 57/4. Seperti itu ya. Jadi kalau koefisiennya X kuadrat itu 3, maka dibagi 3 seluruhnya ya. Seluruh koefisien dan konstantannya dibagi 3. Oke. Selanjutnya cara yang ketiga adalah dengan menggunakan rumus ABC. Nah, ini cukup mudah karena kalian tinggal mengidentifikasi persamaan kuadrat itu mana A, mana B, mana C-nya, lalu tinggal dimasukkan ke rumus ini. Jadi persamaan kuadratnya harus sudah dalam bentuk umum AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0. Jadi tidak boleh ada konstanta selain 0 di sebelah kanan ya. Jadi konstantanya semua dikumpulkan di kiri. Koefisiennya juga dikumpulkan, koefisien X dikumpulkan, koefisien X kuadrat dikumpulkan. Jadi tidak boleh terpisah-pisah. Maka kita peroleh A adalah koefisien X kuadrat, B adalah koefisien X, dan C adalah konstanta. Dan kita tinggal masukkan ke rumus ini. Jadi X1, 2. Jadi ini adalah untuk mendapatkan X1 dan X2. Atau ada 2 akar yang kita peroleh di sini ya. Jadi rumusnya adalah min B plus minus akar B kuadrat min 4AC. Tinggal kita masukkan. Min B-nya dapat dari sini. Lalu akar kuadrat, akar B kuadrat seperti ini dikuadratkan. Min 4A kali C per 2A. Oke. Setelah kita peroleh X1, X2-nya berapa? Jadi himpunan penyelesaian adalah X1 yaitu min B plus, jadi plusnya dulu yang dikerjakan per 2A. Lalu yang X2 min B dikurangi. Jadi plus minus ini artinya plusnya punya X1, minusnya punya X2. Atau boleh kebalikannya juga, X1 punya yang pengurangan, X2 yang penjumlahan. Jadi mana-mana. Intinya plus minus ini untuk membedakan ini X1 dan X2. Oke. Nah, kita tahu B kuadrat dan 4AC itu bisa kita notasikan dengan B. Itu disebutnya diskriminan. Nah, bentuk akar-akar persamaan kuadrat ini bergantung pada D-nya. Jadi tanpa kita melihat hasil akhir dari akarnya, kita bisa tahu bentuk akar-akarnya itu seperti apa dari nilai D-nya. Jadi kalau D yang lebih besar dari 0, nanti kita peroleh akarnya itu adalah 2 akar yang berbeda. Kalau D-nya sama dengan 0, kita peroleh 1 akar real atau 2 akar yang kembar. Jadi 2 akar real yang berbeda, ini 1 akar real atau 2 akar kembar. Dan kalau D-nya kurang dari 0, dia tidak punya akar real. Atau dengan kata lain, akar-akarnya adalah bilangan kompleks.